Itu sebenarnya modal itu saya ada pinjam juga ke teman, modal seadanya. Yang didapatkan di kota udah kayak pacu udah ada. Jangan selalu jadi pekerja. Saya pengennya adalah mempekerjakan orang, bisa bekerja orang, kayak saudara atau teman orang yang butuh. Nah itu sebenarnya cita saya. Jadi nggak nyangka sih begitu. Saya bilang saya bisa bertahan hidup di perantauan aja mas. Saya bisa berhidup perantauan aja, bisa cukup, itu udah alhamdulillah sekali. Keluarga saya yang paling rendah gitu ya. Sebenarnya pendidikan pun saya cuma kan SMA gitu, cuma keluarga dari keluarga nggak mampu dari keluarga itu. Seperti ya di Padang sebelah mata lah gitu kan. Alhamdulillah mereka akhirnya malah support banget dukung bahwa ternyata bisa gitu. Ya itu tadi harapan saya jangan sampai kekhawatiran saudara saya, keluarga saya itu terjadi. Ngobrol inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Tangerang dimanapun kalian berada di 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Nah, kembali lagi bersama saya Zidan Febriansyah di acara Ngobrol Inspiratif. Tentunya di acara Ngobrol Inspiratif ini kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan seorang pengusaha yang ada di Kota Tangerang dan dari nol sampai saat ini sudah sukses dan berkembang usahanya di Kota Tangerang. Nah, tanpa berlama-lama, pada hari ini, episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pengusaha di bidang kuliner. Nah, kalau warga Kota Tangerang semua melintas di daerah Perintis, pasti ada yang namanya mie ayam Garuda. Langsung aja kenalan dulu nih Pak, dengan Pak siapa dan tinggal di mana mungkin. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ngadimin atau biasa dipanggil dengan Mas Amin. Karena saya orang Jawa. Oke, Mas Amin. Oke, Mas Amin. Dipanggil Mas aja ya. Iya, betul. Oke. Mas Amin, ini kan ini cukup menarik banget nih untuk kita semua untuk dibahas di Ngobrol Inspiratif. Mas Amin ini merupakan seorang owner dari mie ayam Garuda. Nah, mie ayam Garuda saya baru lihat viral-viralnya belakangan ini nih Mas, gitu ya. Nah, boleh jelasin nih Mas, gimana sih awalnya Mas ini bisa tertarik untuk mendirikan mie ayam Garuda nih? Oke, baik, terima kasih ya Mas Zidan. Jadi usaha ini saya bangun sih karena terpaksa nekat sih tadinya sih. Modal nekat ya, karena waktu pandemi 2020 sebelumnya saya kan sebagai driver ojek online. Waktu pandemi pendapatan ojek online menurun drastis karena banyak yang PSBB. Dan kemudian dari situ saya pengen usaha nih, pengen ninggalin ojek online dan pengen usaha. Nah, kalau dulu saya berpikiran kalau buka usaha itu pertama harus punya modal besar, lokasi yang strategis, sewa kios di pinggir jalan. Tapi dari pengalaman saya waktu jadi driver ojek online itu, saya sering mengambil pesanan itu dari rumah-rumah kecil, gang kecil, tapi di situ driver itu antri tanpa sewa kios. Nah dari situ saya terinspirasi. Dari situ saya bilang, saya mikir, ternyata buka usaha itu tidak perlu sewa kios sebesar atau apa, karena waktu itu ada online ya. Kemudian saya terinspirasi lah, akhirnya saya buka usaha. Apa sih itu? Nah, kenapa saya pilih mie ayam dan ada usaha lain? Karena mie ayam itu ya karena semua kalangan, atas, kalangan bawah, kalangan semua. Kemudian semua musim, musim hujan, musim panas masuk. Gitu. Karena saya usaha itu pertama-tama ya yang seadanya, karena benar-benar modal minim banget kadang-kadang. Jadi alat yang sederhana yang ada di itu, kemudian saya di kontrakan sepetak yang gitu aja. Jadi tapi alhamdulillah bersyukurnya itu waktu itu online lagi melejit ya, itu Gojek Grab itu. Jadi saya pasarkannya lewat online itu. Jadi di situ mulailah. Berarti tahun 2020 ya? Betul, 2020 tepatnya. Tahun 2020 sudah mulai merintis mie ayam, sebelumnya adalah seorang driver ojek online. Mas, ini luar biasa sekali nih Mas. Paling ojek online ya, dari ojek online pendapatnya mungkin ya buat hidup sehari-hari ya cukup lah, ibaratnya di sekarang cukup ya. Tapi kenapa nih punya niatan untuk memberanikan, nah ini nih gambarannya ya,
gambaran ya waktu jadi ojek online. Waduh, kok ini dulu hitam banget sih. Sekarang beda loh. Di luar. Itu sekarang udah Masya Allah. Oke, dari pengusaha dari ojek online, driver online berani banget nih buka usaha bahkan di kontrakan petakan seperti itu Mas. Dengan modal berapa nih Mas kalau boleh tahu? Betul Mas. Jadi kalau ojek online dulu itu omset sejujurnya ya waktu jadi driver aja itu bisa 300 sampai 500 sehari saya udah bisa dapat. Oke. Tapi pas Covid drastis 100.000 sehari susah. Serius Mas? Daripada saya modal mandir, nggak dapat duit, mending saya coba di rumah. Itu saya bener modal itu saya ada pinjam juga ke temen, modal seadanya. Yang dihidapkan di kota udah kayak panci udah ada, kompor udah ada, nggak beli, cuman beli paling mangkoknya aja. Dan itu kan nggak melayani makan di tempat ya. Cuma take away aja, jadi sangat minim sekali ya modalnya itu, nggak nyampe 500.000. Serius? Betul, jadi karena seadanya nggak sewa dari situ, dan berkat online itulah, jadi ternyata usaha itu tidak harus modal yang besar pun bisa gitu kalau kita mau. Dan kedua juga lebih praktis, saya nggak perlu keliling-keliling ya, cukup di kantor nungguin orderan udah dapat duit. Ini sangat menginspirasi banget nih buat kita semua, warga Kota Tangerang semua. Beliau dari modal awal di bawah dari 500.000, namun sekarang udah menjadi seorang pengusaha yang bisa dikatakan ramai dan buka ruko dan sukses sampai saat ini. Tepuk tangan dulu untuk perjuangan dari Nah, terus juga ada yang menggelitik juga nih dari penamaannya. Kenapa nih dinamakan sebagai mie ayam Garuda? Apakah Mas berada di Jalan Garuda atau seperti apa, boleh jelasin? Ya. Betul, kebanyakan orang mengira, customer saya itu mengira adalah mie ayam Garuda itu karena letaknya di Jalan Garuda. Sering banget orang dikira gitu. Sebenarnya awal-awal tuh saya kasih nama aja mie ayam Amin, nama saya gitu kan, karena orang-orang pada kenal nama saya Amin gitu kan. Tapi ternyata nama sebuah usaha jualan itu pengaruh untuk khususnya di online ya, di aplikasi online itu pengaruh sekali untuk menarik. Terus kedua untuk urusan kehaki, nama itu pengaruh. Kalau katanya kalau untuk nama dengan nama Indonesia sendiri itu udah banyak yang ingin. Akhirnya kebetulan itu saya di bulan Agustus mau nemuin perayaan Agustus, saya mau mencari yang ada unsur negaranya gitu, simbol negara gitu, apa gitu. Nah saya akhirnya ide lah itu mie ayam Garuda. Gitu. Jadi dinamakan sebagai Garuda adalah dari dibentuknya bulan Agustus dan melambangkan Indonesia gitu ya. Padahal saya tinggalnya nggak ada Jalan Garuda, di Kampung Sukamandi, Kecamatan Neglasari, Kelurahan Karangsari. Oh, kita tetanggaan dong. Jadi ada cerita juga ya. Kalau saya juga sama di Neglasari, cuma di Pembangunan 3. Iya, kita sama-sama Neglasari berarti kalau yang nonton. Oke, Mas tadi kan udah cerita untuk penamaan dari mie ayam Garuda sendiri gitu. Nah, terus mulai detik-detik boom banget nih ya, boom dan Mas memutuskan untuk pindah ke ruko gitu ya. Itu di tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Ya, betul. Jadi awal-awal kan saya hanya mengandalkan online ya. Di tempat sepi pun nggak masalah laku ya, karena waktu Covid jadi online, offline pun pada tutup, akhirnya online berjalan. Setelah Covid udah mulai enggak, online mulai turun sih sebenarnya. Kemudian harus putar otak gimana cari customer offline. Sebelumnya saya juga sempat buka kios tapi bukan di luar, masih di situ. Tapi respon customer masih bilang enak, kenapa nggak buat luar. Akhirnya saya coba cari, ketemulah kios. Itu pun dari customer sebenarnya yang ngasih tahu tempat sekarang itu. Pelanggan saya, Pak di sana ada tempat kosong, kenapa nggak coba di sana. Akhirnya saya cek, coba cocok. Ya nggak, awalnya sih ngelihatnya strategis ya. Saya pikir bakal rame awalnya. Paketnya begitu buka di sana 1 bulan 2 bulan ternyata nggak sesuai ekspektasi, sangat ekspektasi. Saya 1 bulan masih minus, bukan nambah malah tekor. Tapi alhamdulillah dari Tangerang TV itu DM, Pak mau boleh liput gak? Akhirnya saya bilang, karena jujur ya waktu itu saya nggak punya duit, saya nanya jujur aja, bayar gak? Jadi gitu, nggak apa gratis. Kalau gratis nggak apa-apa, jadi gitu. Akhirnya janjian mereka ngeliput, saya juga nggak ekspektasi sama sekali, ya udah liput aja. Tapi nggak tahu. Ternyata setelah di itu liput, Masya Allah, subhanallah ya. Betul banget itu, gak nyangka itu, dan belum ini ya karena tadinya kan sepi ya, gak siap-siap tempat maupun peralatan pun masih sedikit ya.
itu pas itu ya termasuk ada yang kecewa juga sih karena terlalu lama ya karena tenaga masih sedikit. Saya nggak nyangka gitu. Sampai ada nggak kelayanin gitu. Saya lihat juga tadi sempat terakhir pas sebelum kita mulai live itu postingan dari Tangerang TV like-nya aja udah mencapai 7.000 like dan untuk viewersnya udah ratusan ribu, bahkan mau hampir menembus 1 juta nih. Itu luar biasa banget ya Pak, dan itu memang berimpact banget ya untuk Bapak sendiri. Sangat-sangat, jadi ternyata ya seperti itulah jalannya ya Qadarullah ya juga ya, berkat Tangerang TV bikin konten itu. Bahkan tadinya kalau tanpa dikontenin tetangga aja kayak UNT itu kan deket banget ya, itu tidak tahu kalau ada yang Garuda ini ke saya. Tapi dengan ada itu jangankan yang dekat, yang jauh, yang dari Geraha Raya, yang dari itu. Ini pelajar nih banyak kan pelanggan saya ini, alhamdulillah. Berarti gadget semua yang nonton TikTok ya, TV mungkin ya. Iya, itu kan banyak sekolah itu ada event tech kan itu tuh banyak banget. Nah tadinya saya hanya 1 kios, alhamdulillah setelah Babang, tadi bilang kalau rame, kalau kios kan hanya dikit, satu kios kan hanya sedikit muatnya. Tapi karena yang beli banyak kan nggak muat, akhirnya saya sewa 2 biar lebih luas gitu. Dalam waktu berapa lama itu? Setelah 1 tahun. Keteteran nggak Pak awalnya? Ya mas tuh. Waktu awal itu bener itu, nggak nyangka viral itu gitu. Oke, bagi warga Kota Tangerang semua di sini. Ini merupakan bukti nyata dari Mas Amin sendiri selaku pemilik dari mie ayam Garuda bahwa kita dari Tangerang TV juga sering banget nih Mas ya untuk mengadakan promosi video reels ataupun liputan dan itu gratis. Jadi boleh nih bagi warga Kota Tangerang punya usaha boleh DM Tangerang TV karena nanti bakal dibuatkan videonya seperti Mas Amin, bukti nyata yang memang yang tadinya sepi dibuatkan video jadi ramai sampai saat ini bahkan membludak penonton lagi customer ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk usaha. Oke Mas, tadi mungkin dari pas belum punya karyawan ataupun dari peralatan yang seadanya. Nah kalau untuk saat ini karyawan menembus angka berapa orang nih Mas? Masih nggak banyak sih Mas, baru kita sih tadi 4. Terus jadi yang salah 1 tinggal 3, tapi masih ada 4. Tapi sekarang saya tambah brand juga sih, tambah menu baru. Jadi kenapa saya pakai menu baru? Di situ saya kan mie, karena di situ pasarnya banyak orang kantor, orang sekolah, kan banyak yang cari nasi juga. Akhirnya saya ide sekarang nambah menu ayam geprek. Jadi biar kalau orang mau mie ada, mau nasi ada gitu. Ini yang cukup mungkin Mas tadi kan udah menceritakan tentang keramaiannya tadi. Ini kita mau ulas balik lagi Mas. Ini ada hal yang memang cukup menyentuh hati buat kita semua mungkin ya. Awal perjuangan Mas dari nol, bahkan dari driver online, Gojek dan sekarang bisa dari driver online ya Mas ya. Driver online yang mungkin usahanya nggak tentu ya, gitu kan, nunggu customer yang memang sepi kadang gitu ya. Tapi sekarang Mas bisa menjadi seorang ibaratnya pengusaha yang punya karyawan, bisa memberdayakan orang-orang di sekitar gitu ya. Sebelumnya menyangka Mas, dan apa sih motivasi Mas yang bisa sampai saat ini betul sukses itu? Jujur ya, saya ini perantau dari Jawa Timur, perantau ke Tangerang dari tahun 2006. Dari itu ya, udah kerja macam-macam lah. Saya jadi kerja ya, selama saya juga kerja karyawan. Jadi tadi saya itu kepikiran jangan selalu jadi pekerja. Saya pengennya adalah mempekerjakan orang, bisa kerja orang, baik saudara atau teman orang yang butuh. Nah itu sebenarnya cita saya. Jadi nggak nyangka sih begitu. Saya bilang saya bisa bertahan hidup di perantauan aja Mas. Saya bisa berhidup perantauan aja bisa cukup, itu udah alhamdulillah sekali. Jangan kan untuk membantu orang. Tapi pada Allah atas izin Allah saya diberi yang mana untuk bisa memperlakukan kerja orang dari walaupun itu saudara atau tetangga dekat yang tadi nggak kerja, dia bisa kerja sama saya. Dan mudah-mudahan kalau ini bisa lebih luas lagi, lebih banyak lagi yang bisa bantu. Apa yang memotivasi Mas bisa terus bangkit gitu Mas? Adakah di baliknya gitu Mas cerita yang memang membuat Mas saya harus bisa berdiri gitu, saya harus bisa bangkit, saya harus sukses gitu? Ada nggak Mas cerita di belakang? Enggak, jujur ya sebenarnya sih tadi di dalam keluarga kan saya yang paling rendah gitu ya. Sebenarnya pendidikan pun saya cuma kan SMA gitu, cuma keluarga dari keluarga nggak mampu dari keluarga itu.
seperti ya di padang sebelah mata lah gitu kan, ngolah gitu. Sampai apalagi kan waktu itu menanya driver ojek online kan gitu yang jelas ya. Tapi tadi jalannya Allah kita nggak tahu ya. Jadi saya tetap berusaha semaksimal mungkin, tetap apapun yang mau kasih Allah beri, nah ya saya syukurin aja gitu. Terus, ya intinya saya ingin motivasi yang lain juga dari yang apa maksudnya hidup itu terus akan terus berjalan gitu. Kita betul. Kita nggak tahu saat ini kita lagi di atas, suatu lagi turun. Kalau sekarang di bawah kita harus bersyukur. Waktu di atas kita harus bersyukur. Kalau di bawah kita harus bersabar. Kalau bahas keluarga pasti menyentuh hati banget ya Mas. Tadi Mas sempat berkaca-kaca saya lihat. Iya, agak sensitif kalau membahas keluarga ya Mas. Awal direndahkan oleh keluarga. Sekarang respon keluarga seperti apa? Alhamdulillah sih. Udah mulai awal sih agak menyaksikan sih. Jadi kalau keluarga untuk kalau saya usaha itu kurang setuju. Udah mending kerja. Kalau kerja mereka tadi dapat gaji. Kalau usaha juga tentu gajinya tentu kayak gini nanti bekerja atau apa. Tapi akhirnya saya buktiin bahwa saya harus bisa. Kalau saya minta bukan pengen jadi orang yang bergaji sih, pengen usaha sendiri, pengen kalau sudah bisa membantu keluarga untuk orang lain. Lalu sekarang belum bisa gitu. Tapi respon keluarga dengan melihat perjuangan Mas yang saat ini gigih dan memang membuktikan pada keluarga itu respon keluarga baik ya seperti. Alhamdulillah mereka akhirnya malah support banget dukung bahwa ternyata bisa gitu. Ya itu tadi harapan saya jangan sampai kekhawatiran saudara saya, keluarga saya itu terjadi. Yang saya takutkan itu saya harus berjuang ini. Takutnya nanti akan dibilang juga apa mending kerja gitu, takutnya kalau sampai kayak gitu. Oke. Udah Mas, takut nanti kita Masnya ya kalau bahas tentang keluarga takutnya sensitif banget ya Mas. Kita langsung beralih lagi nih Mas, beralih topik pembicaraan. Mungkin di sini udah ada nih packagingnya Pak ya. Ini packaging dari mie ayam Garuda ya. Oke, untuk sejauh ini untuk menu-menunya ada berapa banyak nih? Ya, dari awal kan hanya mie ayam. Kita dari mie kita ada mie ayam, ada kue tio, ada bihun. Itu untuk ininya. Kemudian setelah berkembang kita ada menu lagi untuk toppingnya kita ada pangsit. Terus ada pangsitnya, ada pangsit kuah, ada pangsit goreng. Kemudian untuk ini kita ada chili oil. Pilihannya chili oil yang pedas sama yamin yang manis. Jadi itu. Biasanya yang chili oil nih, kayaknya biasanya banyak yang suka pedas. Chili oil ya, apalagi ngomong-ngomong chili oil kan banyak diincar sama mahasiswa gitu. Oke, untuk per porsinya di harga berapa, mulai dari berapa nih? Dari harga paling murah 16.000 sampai 25.000 udah lengkap, udah pasti terbatas. Rencana ada mau buka cabang baru? Udah, mohon doanya deh semuanya lah. Karena ya semua usaha pengen nanya baca. Banyak sih kayak customer pelanggan saya itu ada yang dari Teluk Naga, dari Cimone, sampai dia itu jauh-jauh sebelah. Pak, saya tuh kalau pengen nyayikan mie ayam tuh harus jauh-jauh ke sini. Buka dong Pak di sana gitu. Sampai dia kan kuliah ya di daerah itu. Saya kalau sini harus nunggu pas kuliah. Kalau paling pas libur itu pengen makan mie ayam jauh banget katanya. Mudah-mudahan ya untuk warga kabupaten untuk Teluk Naga, warga Cimone, mudah-mudahan yang Garuda bisa buka di sana. Amin. Oke, mungkin tadi kan udah dijelasin juga ya tentang asal mulanya berdiri bagaimana, terus juga menunya juga udah dijelasin, harganya juga. Untuk jam operasional nih gimana? Untuk jam operasional dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Setiap hari? Kecuali hari Minggu kita libur. Minggu dari kantor. Luar biasa. Oke Mas, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast Ngobrol Inspiratif kali ini, mungkin boleh nih Mas di sini kasih dulu nih motivasi untuk teman-teman pengusaha yang baru merintis, mungkin kayak Mas juga gitu, yang mau bisa sukses juga gitu loh. Seperti apa Mas motivasinya, boleh sharing ke warga Kota Tangerang? Baik, untuk warga Kota Tangerang, buat yang mau buka usaha, mulai dulu dari yang ada dulu, jangan nunda-nunda gitu. Karena kita nggak tahu apa yang kita coba itu bisa jadi suatu saat akan meledakkan
berkembang gitu. Kalau tidak akan kita coba, kalau tidak mulai ya tidak akan terjadi. Tidak tahu kita hasilnya gitu. Yang penting mau mulai dulu aja. Oke. Suatu quotes akhir yang baik banget dari Mas Amin bahwa ketika mulai usaha harus ada niat dulu nih ya, niat dan teguhin bahwa dengan memulai usaha itu suatu saat pasti meledak gitu ya, walaupun di awal-awal masih sepi tapi nanti kedepannya insya Allah akan meledak ya Mas ya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja nih Mas Amin untuk obrolan yang inspiratif kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya udah datang ke Tangerang TV. Dan bagi warga Kota Tangerang semua yang menonton di rumah, selalu saksikan channel YouTube Tangerang TV karena tiap minggunya kita akan membahas mengenai narasumber-narasumber yang sangat luar biasa di Kota Tangerang yang memiliki usaha yang mereka merintis dari nol dan sampai sukses saat ini. Jadi jangan lupa pantengin terus Tangerang TV di Instagram, YouTube, maupun di Twitter dan sosmed lainnya. Dan bagi yang mau juga dipromosikan seperti layaknya Mas Amin yang tadi sudah cerita, boleh langsung DM Instagram Tangerang TV dan tetap follow Tangerang TV dan subscribe ya. Mungkin itu aja, terima kasih atas kesempatannya Mas Amin sekali lagi. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang.